Apa yang harus kita lakukan agar Ramadan benar-benar menjadi rahmat bagi kita? Dan setelah melewati bulan suci Ramadan, kita menjadi orang yang lebih bertakwa seperti apa yang Allah janjikan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 186. Kami akan berikan kunci agar kita bisa mencapai itu semua insyaallah. Para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di beberapa ayat di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya ibadah itu adalah sebuah perlombaan. Fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah dalam mengerjakan kebaikan atau ibadah kepada Allah. Misalnya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 148. Kalau ibadah itu adalah perlombaan, bagaimana dengan musim ibadah yang bernama Ramadan? Bagaimana dengan sebuah bulan yang isinya adalah ibadah dan berbagai macam varian ibadah yang ada di sana? Maka tidak heran sebagian orang mengatakan bahwa bulan Ramadan itu adalah ibarat olimpiadenya ahli takwa. Kalau diibaratkan olimpiade, pasti ada reward besar yang dijanjikan sebagai motivasi untuk semangat dan serius dalam perlombaan itu. Bulan Ramadan yang menyediakan rewardnya adalah Allah Subhanahu wa taala langsung. Tentu saja tidak ada tandingannya dengan sebaik-baik reward dunia. Beribu kali lipat lebih baik pastinya. Simple aja deh. Misalkan ada enggak seorang atlet yang mengikuti olimpiade tanpa TC, tanpa pemanasan, tanpa stretching, tanpa warming up, lalu dia mendapatkan medali emas? Ada enggak? Misalnya cabang olahraga dia akan diperlombakan atau akan dipertandingkan 20 Februari ini misalkan. Jadi dari hari ini kerjanya makan, tidur, makan, tidur, makan, tidur. Pas tanggal 20 nanti datang ke stadion, berlomba, lalu menjadi juara pertama. Nggak ada cerita seperti itu. Pastinya dia akan kalah dari atlet lain yang berlatih maksimal sebelum perlombaan. Padahal kita tahu bersama bahwa olimpiade itu hanya bisa diikuti oleh atlet-atlet papan atas dunia. Dan tentu saingannya berat juga. Dan sekarang kita tanya ke diri kita. Ramadan di depan mata kita. Kira-kira kita ahli tahajud papan atas atau bukan? Kita ahli Quran papan atas atau bukan? Kita ahli puasa papan atas atau bukan? Kita ahli infak dan sedekah papan atas atau bukan? Kalau bukan, lalu kita masuk Ramadan begitu saja tanpa ada pemanasan. Jangan bermimpi bisa mendapatkan medali takwa dari Allah. Harus ada pemanasan, harus ada TC dulu sejak beberapa bulan sebelum Ramadan. Dan hari-hari penentuannya paling tidak sejak bulan Rajab dan Sya'ban ini. Karena Ramadan seperti ibarat lari maraton. Kalau misalnya masuk ke garis start, tidak ada stretching, tidak ada jogging, tidak ada melenturkan otot, kira-kira sampai garis finish enggak? Ya enggak sampai. Di kilometer kedua kram, tidak bisa lanjut lomba lagi. Bulan Ramadan juga demikian. Kita diminta berada di level atas bukan 1 atau 2 hari saja, tapi 30 hari, sebulan penuh. Tidak akan mudah untuk mencapai garis finishnya. Berapa banyak orang yang dengan bangga diri mengatakan nanti di bulan Ramadan akan saya maksimalkan semua ibadah. Tapi mereka tidak ada pemanasan sama sekali. Dan hasilnya keram di tengah jalan. Syukur-syukur bisa sekedar puasa melepas kewajiban. Kalau misal keram di tengah jalan gimana? Nggak sampai garis finish. Rugi besar sahabat sekalian, rugi besar. Dan bahkan grafik ibadah kita diminta naik terus dari hari pertama hingga hari terakhir. Kita tidak boleh menurunkan tempo, bahkan harus naik. Puncaknya di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Itu berat sahabat sekalian. Hanya atlet takwa papan atas yang mampu bertahan di saf terdepan salat tarawih dan subuh di masjid. Lalu kita tidak ada persiapan sama sekali. Kita tidak ada pemanasan, main masuk begitu aja. Kita ibaratkan, kita ini sebuah mobil, yang mana mobil tadi sudah 1 tahun tidak dipanaskan dan dirawat. Terus tiba-tiba kita langsung starter, kemudian diajak pergi touring jalan jauh. Jangankan jalan jauh, untuk bisa jalan saja mobilnya akan susah. Pastinya sering mogok, bahkan harus bongkar mesin dulu karena olinya sudah nggak sehat lagi. Kita begitu juga, kita sudah lama tidak baca Quran. Jangankan baca, mushafnya aja kita lupa di mana letaknya. Na'udzubillah, mushafnya sudah berdebu. Lalu awal Ramadan baca 3 juz. Tak mungkin bisa. Kalaupun bisa, hari kedua resign lah orang kayak gitu. Lalu menyalahkan kalau dirinya tidak ada bakat baca Quran yang banyak. Itu bukan karena tidak ada bakat, tapi karena tidak ada pemanasan sebelumnya. Kalau kita bandingkan dengan ulama terdahulu, ada seorang ulama begitu masuk 1 Sya'ban langsung libur. Tokonya ditutup 2 bulan, Sya'ban dan Ramadan, buka lagi bulan Syawal setelah lebaran. Tutup karena sibuk apa? Baju lebaran? Bukan. Tapi sibuk pemanasan masuk TC, baca Quran, tingkatkan tempo qiyamul lail, perbanyak puasa sunnah dan maksimalkan puasa Ramadan. Makanya tak heran, para ulama terdahulu 3 hari khatam Quran. Tidak ada pemanasan, tak bisa begitu. Harus ada pemanasan. Paling tidak kita tidak kaget ketika 1 Ramadan masuk. Tantangan Ramadan itu besar, jangan disepelekan. Dan semakin ke puncak,
Semakin besar tantangannya karena bukan hanya Allah saja yang kasih promo. Mall pun, tempat belanja pun kasih promo besar. Kue lebaran pun banyak sekali modelnya. Banyak barang-barang branded yang kasih promo. Semua kasih promo. Pecah konsentrasi kita. Banyak sekali orang fokus ibadahnya jadi terpecah. Belum lagi nanti acara Ramadan itu padat. Seperti bukber sama teman-teman SD, SMP, SMA, komunitas. Ya momennya di mana? Ya Ramadan juga. Ketemu teman lama tentu gak bisa 5-10 menit, paling tidak 2 jam. Terus isya di rumah, bahkan kadang maghribnya tinggal. Na'udzubillah. Rugi, sangat rugi sahabat sekalian. Ramadan ini berat dan terbukti fenomena tahunan di masyarakat kita. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi pemanasan sebelum Ramadan itu sangat penting. Justru itu ibarat rangkaian dari ibadah Ramadan itu sendiri. Seperti sekolah misalkan. PBM setiap hari dan ujian itu tidak bisa dipisahkan. Semuanya jadi satu kesatuan. Semuanya pasti harus pemanasan dan latihan. Jangan sia-siakan bulan Ramadan tahun ini. Belum tentu kita berjumpa lagi di bulan Ramadan tahun depan. Wallahu a'lam bishawab.